warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator dan Bapak pengajar praktik yang telah memberikan support serta dukungan dan bimbingan kepada saya. Mudah-mudahan seluruh kebaikan Ibu Fasilitator dan Bapak pengajar praktik dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Wulandara Andarisa dari SMP Negeri 1 Cidaun, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali berbagi terhadap Ibu Bapak guru hebat semuanya. Saya siap dan semangat untuk memulai dari diri dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 1 Cidaun. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan penjelasan saya mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pertanyaan pemantik pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Baiklah, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas agar dapat memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru membuat keputusan yang terkait dengan kurikulum yang jelas, bagaimana merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang dan memberikan dukungan, serta menggunakan manajemen kelas yang efektif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru hebat semuanya, pembelajaran berdiferensiasi memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk mendukung semua murid di kelas kita. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap murid dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru hebat, perlu Bapak Ibu ingat nih, setiap anak itu unik dan punya bakatnya masing-masing. Bahkan setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Setiap guru harus memahami ini. Gaya belajar anak, ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Anak dengan gaya belajar visual cenderung lebih memahami jika diberikan media yang bentuknya visual yang menarik, penuh warna. Anak dengan metode gaya pembelajaran visual ini cenderung lebih memahami pembelajaran ketika menggunakan media gambar dan hal-hal yang menarik yang bisa mereka lihat. Nah, sekarang Bapak Ibu guru hebat mulai pahamkan bahwa anak dengan gaya belajar visual itu membutuhkan media yang bisa mereka lihat dan menarik. Kita bisa memilih video ataupun gambar. Nah, ada juga tipe anak yang tidak suka membaca tetapi lebih suka doing atau beraksi atau mempraktekannya langsung. Tipe gaya belajar tersebut merupakan gaya belajar kinestetik, di mana anak cenderung lebih suka praktek seperti presentasi, melakukan sesuatu yang mereka anggap menyenangkan sehingga pembelajaran lebih mudah untuk mereka pahami ketika mereka mempraktekannya langsung. Ada juga tipe anak dengan gaya belajar auditori, di mana anak lebih cenderung mendengarkan agar mudah memahami materi pembelajaran. Agar dapat dengan mudah
Melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, memahami tujuan pembelajaran, melakukan penilaian berkelanjutan, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan manajemen kelas yang efektif. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Pertama, kesiapan belajarnya. Kedua, minat murid. Selanjutnya ada profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Sementara minat murid, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, profil pelajar murid itu dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, gaya belajar, dan kecerdasan mental. Selanjutnya, yang perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kemudian kita mengidentifikasi pengetahuan awalnya. Selanjutnya kita mereview dan melakukan refleksi terhadap praktiknya. Apakah Bapak Ibu guru hebat sudah mengetahui bahwa kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini? Pertama, berbicara dengan guru selanjutnya. Kemudian kita harus membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan selanjutnya menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Jadi, Bapak Ibu guru hebat semuanya bisa mencari tahu kebutuhan belajar murid dengan mengidentifikasi berdasarkan cara-cara tadi ya. Kemudian, strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dan diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk dengan hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Nah, sekarang Bapak Ibu guru hebat sudah tahu kan cara strategi mendiferensiasikan pembelajaran. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul-modul yang telah dipelajari dengan modul 2.1 ini? Pertama, koneksi antar materi antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat memenuhi pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, koneksi antar materi modul 1.2 dan modul 2.1. Untuk dapat memenuhi pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid, dan nilai-nilai guru penggerak harus diterapkan oleh seorang guru. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Ketiga, koneksi antar materi modul 1.3 dan modul 2.1.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, koneksi antar materi antara modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Dan demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat dipahami oleh Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih ya telah menyimak sampai slide terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.